Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke dan yang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bantuan, jangan katakan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan tutup. Yohanes 3:6 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Anak. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapa pun, juga selain dalam Dia. Karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan kita dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya, saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup. Wow, mantap. Dan Roma 10 ayat 9 sampai 11 kita mengatakan dengan hati percaya perbuatan dan dengan mulut mengaku perbuatan. Bagi siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan pernah dipermalukan. Sebenarnya Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita. Mengapa saya berkata setiap kali saya menyampaikan firman Allah? Karena saya tahu firman Allah itu penuh dengan fakta. Dan menyampaikan itu berulang-ulang supaya setiap kita menyadari tidak ada keselamatan diri. Puji nama Tuhan. Dan kiranya ketika kita setelah Natal, dan ini masih kalau di Sumatera, ini masih Natal kedua, yang masih ada ibadah. Jadi kalau kita di Jawa dan di mana di pulau-pulau yang lain mungkin tidak ya, di tanggal hanya di tanggal itu. Tapi saya masih mengucapkan selamat Natal bagi saudara saya di kampung halaman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita masih masuk dalam Lukas, kembali kepada Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Dan di sini saya akan, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, biarkan kami menyatakan kehidupan ini, menyambut dalam hati kami secara spesial. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih dan bersyukur dalam nama kali ini. Amin. Dan saya akan membacakan ayat 9, 10, 11. Demikian dulu firman Allah. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan membersinar mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sungguh pun aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal bagi para gembala, ya. Natal bagi para gembala itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan sangat luar biasa? Orang yang hina-hina, orang yang tidak dianggap, orang yang terpinggirkan, tapi Tuhan memperdulikan mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan melakukan terobosan dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan rela datang kepada mereka. Dan yang Natal bagi orang, bagi para gembala itu, gembala-gembala itu maksudnya, itu berarti kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Bayangkan di tengah-tengah situasi padang gurun yang gelap gulita itu, Tuhan datang kepada mereka dan mengingatkan mereka. Dan mereka datang mengunjungi mereka, memberikan kabar besar bahwa bagi mereka sudah lahir hidup selamat, dan itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Dan banyak orang yang mengabaikan orang-orang yang tertentu. Kadang-kadang juga saya secara pribadi, ada orang itu, tetapi karena mereka memang tidak mau untuk diperhatikan. Saya sampai memberikan orang-orang yang terpinggirkan dengan maksud untuk mengangkat harkat dan martabat mereka, tapi sangat susah. Apa yang kita percayakan kepada mereka, mereka tidak punya tanggung jawab sama sekali. Dan itu memang kadang-kala orang-orang terpinggirkan itu juga ketika mereka diberikan kesempatan, bukannya malah melatih diri
mereka untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu, justru kadangkala dan pada akhirnya kita melihat bukan tambah persahabatan yang timbul, tapi pemikiran. Tapi beda dengan para gembala ini, mereka meresponnya dengan positif. Orang yang terpinggirkan ini, tapi ketika Tuhan datang kepada mereka, mereka meresponi kesukaan besar itu dalam hidup mereka. Yang kedua kata firman Allah adalah, ya, Natal bagi para gembala itu berarti kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Jadi kesukaan besar bagi mereka dan bagi seluruh bangsa. Itu ayat 11 tadi. Jadi bukan hanya bagi mereka kesukaan besar, tapi lawatan mereka, lawatan malaikat Tuhan terlebih dahulu kepada mereka. Wah, luar biasa. Ya, orang yang tidak dianggap tapi Tuhan menganggap. Itu sebabnya apapun keadaan, situasimu, kondisimu, Tuhan tetap mau mengasihimu. Karena engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Berharga engkau di hadapan Bapa. Berharga engkau di hadapan Dia. Dan itu sebabnya Dia rela meninggalkan kegiatan. Meninggalkan sorga yang penuh dengan kemuliaan dan semarak keagungan itu. Hanya untuk saya dan saudara yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama. Dan para gembala menyambutnya dengan baik. Itu sebabnya Natal bagi mereka adalah merupakan di mana Tuhan bersinar atas mereka dan kemudian kesukaan besar mereka alami. Yang ketiga, juru selamat yaitu Tuhan diberikan. Hari ini telah lahir bagi kita. Wow. Jadi kalau ini hari ini telah lahir bagi kita, ini Natal, perayaan Natal ini hanyalah sekedar perayaan. Jadi jangan perayaan ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan, yang tidak baik. Karena kadang-kala perayaan-perayaan tahun ini remaja-remaja memberatkan kepada baju baru, pakaian baru, sepatu baru. Kalau anak-anak ya mungkin tidak ada yang masuk seperti itu. Tapi bagi kita sebagai orang yang sudah memaknai Natal beberapa puluh kali, itu seperti saya sudah 60 kali. Jadi kalau saya seperti menyambut Natal seperti bayi yang tak berkuasa, itu bukan lagi menyambut Natal. Dan itu sebabnya kita perlu meniru gembala-gembala ini. Kalau mereka orang terpinggirkan, tapi jika mereka menyambut Tuhan dan Juru Selamat itu sangat luar biasa. Dan yang terakhir kata firman Allah, Natal bagi para gembala itu berarti damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepada Dia. Yang mau saya katakan adalah, siapa yang tahu hati? Siapa yang tahu bahwa kita berkenan? Kenapa Dia tidak datang kepada raja-raja? Kenapa Dia tidak datang kepada menteri, kepada para pemimpin-pemimpin agama? Kenapa Dia tidak datang kepada orang-orang kaya di Israel? Karena kan khususnya ini kedatangan kali pertama pelajaran itu kan bagi orang Israel. Tapi mengapa Tuhan bisa kirimkan dari timur sana? Seperti yang saya sampaikan, orang Majus itu, yang siap menanggung perjalanan yang jauh dan mengambil risiko hanya demi untuk mencari dan menemukan ini. Dan pada akhirnya usaha mereka tidak berhasil. Mereka bertemu dengan para gembala ketika disuruh mereka ke Betlehem, mereka pergi dan melakukan sebagaimana yang diperintahkan. Dan pada akhirnya mereka mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Allah sebenarnya tidak membela-bela semua ras, suku, kaum, dan agama. Dia melihat apakah orang-orang itu berkenan di hatinya. Dan orang ini atau gembala ini berkenan
tenang. Itu sebabnya Tuhan memberikan mereka damai, sukacita, dan mereka dengan damai itu mereka kita sudah tahu, saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu bahwa mereka pada akhirnya memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan biarkanlah kita menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini sehingga kita menikmati damai sejahtera yang luar biasa. Saya akan mengungkapkan bagaimana damai itu sebenarnya supaya kita lebih tahu damai yang daripada Tuhan. Supaya dalam sikap kita mungkin 2 hari ke depan saya akan menyampaikan dalam 2 seri tentang ini. Kalau orang katakan ini dalam ini berbentuk ya itu katanya ini. Jadi ada beberapa arti yang harus kita maknai dalam kehidupan kita sehingga dengan makna atau arti dari damai sejahtera itu akan kita nikmati dalam hidup kita. Kalau dalam bahasa Salom itu ya kita tahu bahwa Salom itu adalah di mana kita mengenai completeness atau kesempurnaan atau kemudian welfare, kesejahteraan dan kesehatan. Jadi begitu luar biasa dengan Salom. Kalau dalam bahasa Ibrani, tetapi dalam bahasa Yunani juga tidak kalah pentingnya. Dan saya mau katakan dalam sejahtera itu dia akan melekat kuat dalam hidup kita sehingga kita hidup untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu bahwa kami sebagai orang percaya akan membawa kami kepada Natal, di mana Natal bagi para gembala yang begitu luar biasa. Kemudian Tuhan bersinar mereka, kesukaan besar bagi mereka, juru selamat bagi mereka, dan sejahtera juga bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kalau engkau dalam keadaan seperti itu, karena saya yakin dan percaya sebagaimana salomnya Tuhan, health salah satu dalam bahasa Ibrani itu adalah salom, health. Tuhan mau engkau mengalami baik roh, jiwa, dan tubuhmu dalam keadaan sehat. Kalau engkau orang yang sedang berdoakan sehingga engkau mengalami 4 hal itu, peace, health, welfare, dan juga health. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati segala kebaikan Tuhan, dan kalau engkau yang mau didoakan tentang sakitmu, angkat dan arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang mereka arahkan kepadamu Tuhan dalam nama supaya sakitnya keluar dan oleh diri Yesus sembuh, oleh kuasa sembuh, dan biarkan mereka nikmati. Dalam pergumulan, kalau engkau sedang dalam pergumulan, engkau mau mendapatkan pertolongan bantuan Tuhan, angkat kedua belah tangan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, Tuhan datang kepada mereka supaya mereka mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya percaya firman-Mu, saya percaya kuasa firman-Mu. Karena perkataan bukanlah soal hidup ini bukan soal perkataan, tapi soal kuasa yang Tuhan telah memberikan kepada kita. Terima kasih dan bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi bagi kita, selamat kita beraktivitas tentu bersama dengan Yesus. Mantap, mantap, mantap.